Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah, ada 3 tipe manusia yang diadili kelak di hari kiamat. Pertama, ada seorang laki-laki yang perkasa, yang gagah berani, yang pandai perang, tiada satupun yang bisa mengalahkannya. Ini kalau peruqyah handal, peruqyah senior, tidak ada kasus satupun yang tidak bisa diatasi. Greng dan jamiahnya, PAT-nya, PC-nya, PW-nya mengakui bahwa dia adalah peruqyah yang handal. Bersama-sama di sini majelis, saya mengingatkan atas diri saya sendiri. Ntar kelak di hari kiamat kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diadili dalam kala itu seorang sahabat yang gagah berani, yang tiada satu lawan pun bisa mengalahkan dia. Sahabat menunjukkan pada Rasulullah, dia nanti kelak ketika mati syahid, semisal akan ditanya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, saya telah berjuang dan mati-matian di jalan-Mu ya Allah. Lalu Allah akan menjawab juga, kau berjuang bukan karenaku, tetapi kau berjuang agar engkau disebut pahlawan. Gelar itu telah engkau dapat di dunia, dan sekarang silahkan pergi ke neraka. Bagi seorang peruyah, ketika salah niat, maka nanti akan dihardik oleh Allah SWT. Ya Allah, ketika Anda berontak, ketika saya berontak di hadapan Allah, Allah, saya telah tulus dan ikhlas menolong antar sesama, dan tiada satu pun ruqyah saya gagal semisal. Kita akan dihardik oleh Allah SWT. Hai Ustaz, ya kan? Ustaz, ya kan? Kenapa Ustaz? Karena ketika kita masuk ruqyah aswaja, banyak ruqyah itu memperoleh gelar dadakan. Bukan tahu digoreng bulat dadakan 500-an, bukan. Yang dulunya itu belum dipanggil Gus, tahu-tahu ketika menjadi peruqyah dipanggil Gus. Yang dulunya itu belum dipanggil Ustaz, banyak peruqyah dipanggil Ustaz. Yang mamanya santo di grup aja, ora tahu nyai atau di pondok, ora tahu ngaji, tahu-tahu muncul pripun yai, ya kan? Semoga itulah menjadikan doa dari antara sama kita benar-benar menjadi orang yang terpilih begitu. Lanjut ceritanya. Maka seorang syahid tersebut ketika salah niat akan dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kamu itu dulu perang karena kamu ingin diwahkan orang lain. Nah ya kan, kamu dulu sudah mendapatkan, itu jagoan, itu dan sebagainya. Nanti kalau kita di akhirat, kita akan diadik Allah Subhanahu wa taala. Kamu peruyah bohong, nyatane lah amplop orono kowe ngresuluhan. Kamu itu cari pekerjaan, kamu itu mencari popularitas, kamu itu mencari grit daripada level kehidupan kamu. Hati-hati ya, bersama saya hati-hati. Tentunya saya lebih hati-hati. Kemudian bagaimana nanti ketika kita diperintah untuk ke neraka? Hanya niat ya, hanya niat. Tipe kedua, Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya. Tipe kedua adalah orang yang merasa telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta sering membaca Al-Quran untuk Allah. Ketika ditanya, wahai fulan, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, ya Allah, saya telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta sering membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Kira-kira firman Allah gimana? Allah akan menjawab, bohong, kau belajar dan mengajar supaya dikatakan kamu pintar, kamu alim. Kamu membaca Al-Quran agar diberi gelar sebagai qari. Kamu membaca Al-Quran agar digelar sebagai peruqyah. Kan? Gelar kamu sudah kamu dapat ketika di dunia dulu. Artinya kamu di akhirat
tidak dapat jatah kebaikan apapun. Silahkan pergi ke neraka. Amoh, kalau demikian amoh. Yang ketiga, sedangkan tipe ketiga menurut Rasulullah adalah seorang yang merasa telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ketika ditanya, wahai fulan, ini yang kaya ya, orang kaya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, saya telah menginfakkan seluruh hartaku di jalanmu ya Allah. Bagaimana Allah menanggapinya? Bukankah kau lakukan itu agar dikatakan dermawan, agar kamu itu orang yang bersosial tinggi? Bukankah gelar itu telah kamu dapatkan dulu di dunia? Sekarang silakan pergi ke neraka. Dari sini juga baik seorang yang pejuang, seorang yang militan, dua, seorang yang alim, yang ketiga adalah contoh seorang yang berjasa sosial, juga hanya terkait dengan niat mereka akhirnya kelak di akhirat tidak bagian apa-apa. Para saudara, para budiman, para dulur-dulurku semua, bukankah kita sama-sama pada mengkaji bahwa bagaimana kekuatan niat kita